samanya semua agama itu, Yesus nggak perlu datang ke dunia ini. Betul? Jalan ke Romanya banyak, jalan ke Medannya banyak, tapi kalau jalan ke surga hanya satu. Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada satu orang pun yang sampai ke Bapa atau ke surga kalau tidak melalui aku. Ya, jadi jalan ke surga hanya satu. Tidak ada jalan lain. Ya, ini supaya kita memahami konsep keselamatan. Ya, jadi, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam bagian firman Tuhan ini tadi kita boleh melihat bersama bahwasanya kesalehan beragama tidak membawa seseorang ke surga. Ya, coba lihat dulu garis besar yang pertama itu. Ya, nah coba kita baca dulu ini 2-3 ya. Kesalehan beragama tidak dapat membawa seseorang masuk ke dalam kerajaan surga. Contohnya kisah Nikodemus yang kita baca tadi. Nah itu contohnya. Jadi nas yang kita baca tadi adalah kisah percakapan antara Yesus dengan Nikodemus. Nikodemus datang malam-malam hari kepada Yesus. Ya, dalam dialog itu, dalam perbincangan itu ada sesuatu yang sangat menarik dalam pembicaraan mereka. Tetapi sebelum masuk ke arah yang mereka bicarakan, kita mau melihat dulu biografi atau siapakah Nikodemus ini, supaya kita melihat dulu ya. Nah, siapakah Nikodemus ini? Coba kita lihat dulu ayat yang pertama, ya, bahwa Nikodemus adalah seorang Farisi. Ya, ini yang pertama. Siapakah Nikodemus? Nikodemus adalah seorang Farisi. Jadi seorang Farisi itu berarti dia seorang yang sangat getol, yang sangat religius sekali, seseorang yang sangat mempertahankan aturan dan aturan agama Yahudi. Jadi kalau boleh dikatakan, golongan orang Farisi adalah golongan kaum radikal yang sangat bersekufu sekali terhadap pemahaman mereka perihal keagamaan Yahudi, perihal hukum Taurat. Ini. Jadi ini boleh dikatakan ini adalah golongan orang-orang religius, ya, orang-orang yang sangat agamawi. Jadi mereka orang yang taat, orang yang patuh menjalankan hukum agamanya. Boleh dikatakan mereka sempurna sekali dalam melaksanakan hukum Taurat. Nah, itulah sebabnya dikatakan oleh Paulus sebelum dia percaya kepada Yesus, dia berkata begini, dalam hal menegakkan, dalam hal pendirian hukum Taurat, aku ini orang Farisi. Nah, itu dikatakan Paulus dalam Filipi 3 ayat 5. Dia berkata begitu. Nah, maksudnya apa? Paulus sebelum dia percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dia adalah orang yang sungguh-sungguh beragama, orang yang taat pada hukum Taurat. Boleh dikatakan tak sedikit pun dia cacat dalam melaksanakan perintah agama. Itu Paulus, termasuk juga Nikodemus. Jadi kita melihat Nikodemus adalah seorang Farisi. Ini biografinya yang pertama. Nah, yang kedua, ya, selain dia seorang Farisi, ya, golongan orang religius, tetapi juga Nikodemus adalah seorang pemimpin agama Yahudi. Dia bukan hanya sekedar beragama Yahudi, tetapi dia seorang pemimpin agama. Berarti seorang pemimpin, dia seorang yang patut diteladani, ya, seorang yang sangat membawa pengaruh di tengah-tengah masyarakat. Karena dia seorang pemimpin agama, berarti dia punya umat, punya jemaah. Nah, berarti kalau kita lihat kehidupan si Nikodemus ini, sudahlah orang Farisi, dia juga seorang pemimpin agama, tetapi ya, di malam-malam hari dia datang kepada Yesus. Ya, coba kita lihat dulu ayat 2 itu.
Kita baca 2:3 ya. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertai. Nah, di ayat ini ya, Nikodemus merasa kagum, merasa terheran-heran melihat kedahsyatan pelayanan dari Yesus. Karena penuh dengan mujizat, penuh dengan kuasa, maka dia mengakui, ya, guru, dia berkata begitu ya. Nah, dia berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Pengakuannya, sebab tidak seorang pun yang dapat mengadakan apa? Tanda-tanda yang kau berikan. Rupanya selama ini dia sudah banyak melihat tanda-tanda yang diperbuat oleh Yesus. Ya, bagaimana Yesus melenyapkan segala jenis penyakit, bagaimana Yesus menyembuhkan orang buta, orang lumpuh, orang timpang, memberi makan 5.000 orang dan lain-lain sebagainya, membangkitkan orang mati. Jadi banyak tanda-tanda keiranan, tanda-tanda keajaiban yang dilihat oleh Nikodemus sendiri. Makanya dia kagum terhadap pelayanan yang dikerjakan oleh Yesus. Tetapi kita masuk ke ayat 3, Yesus tidak bangga dengan pengakuan Nikodemus. Ya, coba kita lihat dulu ayat 3 itu. Ya, jadi di sini Yesus mengalihkan pembicaraan. Ya, coba kita baca dulu 3:23. Yesus menjawab katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang ia tidak dapat melihat kerajaan. Nah, jadi Yesus langsung mengalihkan pembicaraan. Boleh-boleh saja kamu Nikodemus kagum terhadap mujizat-mujizat yang kamu kerjakan, tetapi bukan itu yang esensi, bukan itu yang sangat penting yang harus kau pahami, harus kau ketahui. Yang harus kau pahami ialah kamu harus dilahirkan kembali. Yesus langsung mengubah pola pikir paradigma dari siapa? Nikodemus. Sebenarnya arus pembicaraan ini kan gak nyambung sebenarnya, ya, gak nyambung ini. Dari satu sisi Nikodemus mengakui kedahsyatan pelayanan Yesus, tapi Yesus tidak bangga, tidak kagum dengan apa yang dipahami oleh siapa? Nikodemus. Makanya Yesus langsung mengalihkan pembicaraan supaya Nikodemus mengetahui hal penting dari diri Yesus, ya. Supaya Nikodemus menyadari, walaupun dia seorang pemimpin agama, walaupun dia seorang tokoh agama, walaupun dia seorang Farisi, keagamaannya, kesalehannya tidak akan menghantarkan dia masuk ke dalam kerajaan surga. Ia harus dilahirkan kembali. Ya. Nah, makanya saya katakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan surga atau kerajaan Allah, atau tidak akan bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, di ayat 4 ini coba kita lihat, Nikodemus bingung. Ya, dia salah persepsi, dia gagal paham tentang apa yang dimaksudkan dengan kelahiran kembali. Kita baca ini, Nikodemus gagal paham ya, 2:3 ya. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah dia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan kembali? Ya, sudah jelas tidak akan mungkin bisa masuk ya. Jangankan yang sudah tua, yang sudah jenggotan, yang sudah ubanan, yang baru lahir saja juga begitu merojol tidak akan bisa masuk lagi ke rahim ibunya. Apalagi Nikodemus yang sudah tua, ya, yang sudah berumur 40 tahun, 50 tahun. Maka dia gagal paham tentang makna atau arti kelahiran kembali. Lalu bagaimana mungkin seseorang yang sudah tua, ya, yang sudah berubah seperti saya ini dapat masuk kembali ke dalam rahim ibunya, lalu dilahirkan kembali? Karena dia berpikir kelahiran kembali yang dimaksudkan adalah lahir secara daging. Di situ dia gagal paham. Yang Yesus ajarkan, ketika seseorang ingin masuk ke dalam kerajaan surga,
ia harus lahir secara rohani, bukan lahir secara daging. Lahir secara rohani artinya menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Makanya dikatakan di ayat 6 itu nanti, coba kita lihat dulu ayat 5 dulu ya. Orang yang lahir dari daging adalah daging, orang yang lahir dari roh adalah roh. Itu nanti di ayat 6 ya. Coba kita lihat dulu ayat 5, 2, 3 ya. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Tidak bisa masuk. Kalau tidak lahir secara roh, secara rohani, tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Maka di ayat 6 itu dia jelaskan lagi ya. 2, 3 ya. Apa yang dilahirkan dari daging dan apa yang dilahirkan. Nah, kita ini waktu kelahiran pertama, sejak lahir ke dunia ini, itu kita lahir secara daging. Kita nangis, wah itu kan. Orang tua kita melahirkan kita mungkin 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu, atau 50 tahun yang lalu. Itu kita lahir secara daging. Nah makanya orang yang ingin masuk surga 2 kali lahir sekali mati. 2 kali lahir maksud saya lahir secara daging, lalu kelahiran kedua adalah lahir secara roh. Sekali mati, ya mati secara jasmani, lalu hidup selamanya bersama dengan Yesus. Tetapi orang yang tidak mau masuk surga, ya sekali lahir 2 kali mati. Ya. Kematian secara jasmani dan kematian yang kekal. Lahirnya sekali, karena hanya lahir secara daging. Secara roh mereka tidak lahir. Nah, makanya Bapak Ibu, kita yang lahir secara roh, ya, caranya bagaimana? Dengan percaya, dengan mengakui, dengan beriman kepada Kristus Yesus yang adalah firman Allah. Itulah yang melahirkan kita secara roh. Makanya orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka Roh Kudus ada di dalam dirinya dan mendiami dirinya. Makanya orang yang lahir secara roh, kita disebut anak-anak Allah. Bahkan lebih tinggi lagi, kita disebut manusia Allah. Luar biasa. Coba buka dulu ya, 1 Timotius 6 ayat 11. Coba kita lihat dulu supaya kita belajar bersama ya. Coba kita lihat, ini lebih jauh lagi ya. Kita bukan hanya disebut anak-anak Allah, kita bukan hanya disebut sahabat Allah, kerabat Allah, tetapi kita juga disebut manusia Allah. Coba kita baca 2, 3 ya. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, kelemah lembut. Nah, jadi Bapak Ibu, orang yang sudah menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, bukan hanya dihisapkan menjadi anak-anak Allah, bukan hanya namanya terdaftar di dalam buku kitab kehidupan, tetapi identitas kita juga di dunia ini digambarkan sebagai apa? Manusia Allah. Maka sebagai manusia Allah, sebagai orang yang sudah menerima keselamatan, ini yang kita lakukan. Jadi Bapak Ibu supaya paham ya, agama tidak bisa menyelamatkan seseorang. Tetapi orang yang sudah percaya Yesus, dia harus menjalankan agamanya dengan baik-baik. Bisa kira-kira nampak? Bisa ya? Nah, orang yang menjalankan agamanya dengan baik, inilah ciri-cirinya. Ya, menjauhi kejahatan. Kalau kita lihat nanti di ada sebelumnya, tapi tidak usah kita baca ke sana. Jauhilah semuanya itu. Apa yang kita jauhi? Termasuk perbuatan jahat, tahyul, dongeng-dongeng, cerita yang tidak berguna, menguasai. Itu semua harus dijauhi.
Jadi praktek-praktek nilai keagamaan kita sebagai orang yang sudah percaya kepada Yesus harus kita tunjukkan, ya. Jadi kejarlah keadilan. Ya. Keadilan harus kita kejar, terus apalagi ibadah. Nah, maka ibadah itu tidak boleh kita lupakan. Baik ibadah seperti komunitas yang kita lakukan seperti sekarang ini, juga ibadah secara person, secara pribadi kepada Tuhan. Nah, ini harus kita latih, ini harus kita perjuangkan, ini harus kita lakukan. Tapi bukan berarti ibadah itu menghantar kita masuk ke surga. Bisa paham, ya? Kita beribadah karena bukti kita sudah diselamatkan. Kita berbuat baik bukan supaya kita masuk surga, tapi kita berbuat baik karena kita sudah diselamatkan di dalam Yesus. Nah, itu maksudnya. Jadi di sini kejarlah ibadah. Jadi ibadah bukti kita sudah diselamatkan dan bukti kita mengasihi Tuhan. Amin. Nah, terus kejarlah kesetiaan, kasih, kesabaran dan kelemah lembutan. Jadi beda sekali, ya, konsep, ya, pemahaman keselamatan di dalam ajaran kekristenan. Kalau kepercayaan lain, agama lain, mereka berbuat baik dulu. Ya, makanya ada yang sembelih kurban, kan? Potong korban, supaya masuk surga. Padahal Yesus sudah ditetapkan menjadi kurban yang sempurna untuk melunaskan hutang dosa manusia. Amin. Makanya Yohanes berkata, lihat itu anak domba Allah. Dia menunjuk kepada siapa? Yesus. Yesus itu disebut anak domba Allah. Ya, karena dialah satu-satunya manusia yang benar, yang mampu membenarkan semua umat manusia. Semua manusia telah jatuh dalam dosa. Ya, hanya Yesus dalam predikatnya, dalam posisinya sebagai manusia yang tidak, ya, tersentuh atau disentuh oleh dosa. Makanya manusia Kristus membenarkan manusia yang lain. Makanya Yesus sebagai manusia menjadi tumbal, dibuat sebagai kutuk untuk menyelesaikan hutang dosa manusia. Seharusnya kita yang dikutuk, itu maksudnya, ya. Jadi di sini. Jadi Bapak Ibu, ya, ini supaya kita paham, ya. Jadi konsep dosa bagi ajaran kekristenan, ya, bukan karena kita mencuri maka kita disebut manusia berdosa. Ya. Jadi khotbah ini kalau nggak dicermati dengan baik bisa bingung ini pengajaran palsu orang. Ya, biasanya orang mencuri baru disebut berdosa, kan begitu, ya. Ya. Jadi begitu, ya. Kenapa? Karena Alkitab mencatat sebelum kita lahir juga kita sudah berdosa. Coba buka dulu Mazmur, ya, Mazmur 51 ayat 7. Coba kita lihat dulu, ya. Iya, Mazmur 51 ayat 7. Nah. Bolehlah ini Mazmur 51, ya, 2. Saya pikir ayat 5 ayat 7 di atas, ya. 2, 3, ya. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung. Nah, saya tanya kepada kita, bayi yang di dalam kandungan yang belum lahir sudah mencuri nggak? Belum. Kapan dia mencuri? Lahir aja belum? Kan begitu. Tetapi bayi yang di dalam kandungan juga sudah disebut orang berdosa. Berarti konsep dosa pada ajaran kekristenan bukan pada saat kita mencuri, bukan pada saat kita melakukan dosa kita disebut manusia berdosa, tetapi kita sudah terlahir dari dosa. Karena dosa apa? Adam dan Hawa. Dosa keturunan. Nah, ini dia ayatnya, ya. Nah, istilah lain saya beri contoh begini, ya, supaya kita gampang. Harimau disebut binatang buas apakah pada saat dia menerkam kambing, atau dia menerkam kambing karena memang dia binatang buas? Kira-kira nangkap nggak? Nangkap. Apakah harimau itu disebut binatang buas pada saat dia menerkam kambing, atau memang karena dia binatang buas maka dia menerkam kambing? Berarti tanpa menerkam kambing pun
harimau itu tetap disebut binatang buas. Sama, tanpa melakukan dosa kita juga, kita sudah disebut manusia berdosa. Ya, begitu dia Bapak Ibu, ya. Maka Alkitab mencatat semua orang telah jatuh ke dalam dosa tanpa terkecuali. Semua orang. Dan upah dosa adalah maut. Ya. Coba kita belajar dulu Roma 5 ya. Ini hasil pembenaran. Coba kita baca dulu Roma 5 ayat 11 supaya kita lihat ya manusia Kristus ya. Ya. Coba selanjutnya di atasnya dulu ayat 10 Roma 5 ayat 10. Coba kita baca dulu ya. 2, 3 ya. Sebab jika kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Nah, coba kita diperdamaikan dengan Allah bukan pada saat kita baik, tetapi pada saat kita seteru, pada saat kita bermusuhan dengan Allah. Kita bermusuhan kepada Allah karena apa? Dosa. Dosa itulah yang memisahkan kasih Allah kepada manusia. Tetapi karena anugerah Allah yang besar di dalam Yesus Kristus, kita diperdamaikan. Ya. Jadi oleh karena kita sudah diperdamaikan, pasti